이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 거의 이불 속에서 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 거의 이불 속 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 거의 이불 속에서 거의 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 거의 이불 속에서 거의 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 거의 이불 속에서 거의 Recount text. Pengertian. Recount text adalah jenis bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau. Purpose. 1. Memberikan informasi kepada pembaca. Kedua, menghibur pembaca. Ketiga, merefleksikan suatu hal. Keempat, mendokumentasikan pribadi. Kelima, mempelajari sejarah. Struktur recount text. Pertama, orientation. Isi dari orientation adalah informasi mengenai tokoh atau karakter, lokasi, waktu kejadian, etc. Kedua, series of events. Event adalah kejadian, sedangkan series berarti rangkaian. Dalam bagian ini, penulis akan menuliskan rangkaian mengenai peristiwa atau kejadian yang mereka alami. Inti dari recount text. Ketiga, reorientation. Akhir dari sebuah cerita disebut dengan reorientation. Pada bagian ini, penulis akan menuangkan rangkuman dan kesimpulan dari keseluruhan cerita sekaligus memberitahu endingnya sad atau happy. Ciri-ciri recount text. Pertama, dalam recount text tidak ada konflik yang diceritakan oleh penulis, berbeda dengan teks naratif bahasa Inggris yang memiliki konflik pada strukturnya. Kedua, selalu ada urutan cerita secara kronologis. Misal ada cerita di hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Kaidah kebahasaan. Pertama, using simple past tense. Contoh kalimatnya. Last week, my friends and I went to Jogja. Minggu lalu, saya dan teman-teman pergi ke Jogja. When merupakan bentuk simple past tense dari go. Simple past tense untuk menunjukkan aktivitas di masa lampau. Rumus, subjek tambah verb 2. Kedua, using specific participant. Specific participant itu sesuatu yang memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum, dan unik hanya ada satu. Contohnya antara lain Istanbul Airport, Borobudur Temple, Muara Angke, Gulsan Ulum Museum, etc. Ketiga, using personal participant. Contohnya seperti my group, my friends, my husband, etc. Dalam recount text, biasanya personal participant akan muncul di bagian orientation sebagai pengenalan tokoh ataupun karakter dalam cerita. Keempat, using action verb. Action verb adalah kata kerja yang merujuk pada tindakan yang kamu lakukan dan bisa terlihat oleh orang lain. Verb ini dikenal juga dengan dynamic. Contohnya, first, we visited Parangtritis Beach. Pertama, kami mengunjungi pantai Parangtritis. Visited adalah kata kerja yang bisa terlihat oleh orang lain. Adalah kata sambung yang digunakan untuk menyatakan urutan terjadinya peristiwa. Contoh chronological connector adalah then, next, in the end, in addition, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh berikut ini. We looked around in the zoo, and we also took pictures of those animals. Then, we felt hungry, so we went to a restaurant. Kami melihat-lihat di kebun binatang itu, dan juga memotret binatang-binatang itu. Kemudian kami merasa lapar, jadi kami pergi ke restoran. Kelima, using linking verb. Linking verb, yaitu kata kerja yang menghubungkan antara subjek dan keterangan. Linking verb digunakan untuk memberi keterangan deskriptif dan identitas dari subjek. Jadi, bukan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh subjek. Contoh yang termasuk linking verb adalah B. Become, seem, appear, grow. B terdiri dari is, am, dan are untuk simple present tense. Bentuk simple past tense-nya yaitu was dan were. Contoh kalimatnya, yesterday, I was busy towards the end of the month and I had to work late. Kemarin, saya sibuk menjelang akhir bulan dan saya harus bekerja lembur. Keenam, using chronological connection atau sequence connector. Chronological connection adalah suatu kata yang digunakan untuk menghubungkan suatu kata-kata atau kalimat. Contoh kalimat, first, pour the coffee powder. Second, pour the sugar. Finally, the coffee is ready for drink. Ketujuh, using conjunction.
adalah bagian dari part of speech yang tugasnya adalah menghubungkan dua kata, frasa, atau kalimat. Contoh-contohnya, and, or, until, although, well, but, can be mean more. Contoh kalimatnya, one of my friends warned me that samyang was very spicy, but he didn't want to listen. Her, salah satu teman saya memperingatkan saya bahwa samyang sangat pedas, tetapi saya tidak mau mendengarkannya. Kedelapan, using adverb. Contoh-contoh, text extremely carefully, slowly, etc. Adverb adalah kata keterangan. Ia memberikan lebih banyak informasi atau mendeskripsikan lebih detail dari kata kerja, kata sifat, dan kata lainnya. Contoh, dan, next, in day and lain sebagainya. Perhatikan C. We looked around in the zoo because of those animals, they each hungry. So we went there. Kami melihat-lihat di kebun juga memotret binatang-binatang. Contoh teks recap. Last Wednesday, he came late to my school because I played PlayStation until 2:00 AM in the night. Because he woke up late, he woke up about 6:03 AM and the class would begin at 7:00 AM. Iran to bathroom to take a bath. He usually had breakfast after taking a bath, but on that day he did not do that. Always want to school by my motorcycle, but on that day, he forgot where he put the key, so he went to the school by public transportation. It took me a longer time. We arrived at school at 7:15 AM. He ran to my class, but he saw my teacher had stood in front of the class to teach. Entered my 80s and of course my teacher was angry at me because I came late. It was my bad experience. Sandy, I hope you would both do it again. Kesimpulan, don't forget, recount text merupakan suatu teks yang akan menceritakan suatu pengalaman di masa lalu secara kronologis. Recount text adalah teks yang memberitahu pembaca tentang satu cerita, tindakan, atau aktivitas. Recount text menggunakan kalimat past tense atau lampau. Terima kasih. Ada pertanyaan?